Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Yasatata Anissa dengan NIM 1907805 akan mempersembahkan sebuah video singkat mengenai Abdul Malik bin Marwan, prototip negara Islam pada abad pertengahan. Silahkan disimak ya teman-teman. Abdul Malik adalah khalifah kelima dinasti Umayyah yang memimpin pada tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Mengawali kepemimpinan Bani Umayyah dari garis Marwan, Abdul Malik lahir di Madinah pada tahun 26 Hijriah dan wafat pada bulan Syawal tahun 86 Hijriah. Abdul Malik dikenal pula sebagai ayah para raja karena keempat anaknya yaitu Al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham adalah para khalifah dinasti Umayyah yang membawa dinasti ini mencapai masa keemasannya. Dikenal dengan sosok yang zuhud, faqih, dan dianggap sebagai ulama di Madinah. Memulai karir politiknya sebagai pemimpin pada usia 16 tahun sebagai gubernur di Madinah dan dinobatkan sebagai khalifah pada usia 39 tahun pada 65 Hijriah atau 685 Masehi. Abdul Malik yang menggantikan ayahnya Marwan sebagai khalifah adalah sebagai khalifah terbesar kedua sesudah Muawiyah dalam pemerintahan Daulah Umayyah karena dia berhasil memadamkan banyak pemberontakan dan menata administrasi pemerintahan serta kemampuannya dalam mengendalikan berbagai urusan sehingga dia berhasil membebaskan Daulah Umayyah dari carut-marut yang merongrong daulah itu dan menggantinya dengan keagungan yang mempesona. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dia dikenal sebagai orang yang hafal Al-Quran. Dia juga adalah seorang ilmuwan dan ahli fikih, tafsir dan hadis di Madinah yang berguru pada ulama-ulama Hijaz di Madinah. Di antara peristiwa penting yang pernah dihadapi Abdul Malik adalah pemberontakan Amru bin Sa'id yang ingin menjadi khalifah sesudah Marwan karena dia sudah sibuk berjuang untuk memperkokoh kekuasaan Marwan. Sebab dijanjikan Marwan untuk diangkat menjadi khalifah sesudahnya, tetapi Marwan menipu dia dengan mengangkat anaknya Abdul Malik sebagai putra mahkota. Sejak awal diangkat sebagai khalifah dan selama 10 tahun pertama kekhalifahannya, Abdul Malik banyak menghadapi hambatan karena bangsa Arab terpecah menjadi beberapa kelompok dengan fanatisme masing-masing, sehingga banyak terjadi pemberontakan. Abdul Malik bekerja keras untuk memadamkan api pemberontakan yang mengganggu stabilitas politik kekuasaannya. Abdul Malik dibantu oleh panglima perang yang hebat di sebelah timur di bawah komando Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi dan Musa bin Nushar memegang kendali di sebelah barat. Abdul Malik bin Marwan dianggap sebagai raja yang licik seperti yang terjadi pada awal masa pemerintahannya. Abdul Malik tidak terlibat langsung di dalam pertempuran musuh-musuh yang saling berebut pengaruh. Ia hanya menjadi penonton saja dan menunggu kelemahan mereka diserang. Setelah hancurnya pasukan Khawarij dan pasukan Zubair, Abdul Malik baru mengambil langkah untuk mengatasi kekuatan yang dianggap sudah cukup membahayakan kekuasaannya. Kekuatan-kekuatan yang dianggap telah membahayakan kekuasaannya adalah kekuatan Zubair dan kekuatan yang menentang pemerintahan yang dipimpin oleh Amru bin Sa'id di Syria. Kekuatan Amru dapat dilumpuhkan oleh pasukan Abdul Malik. Setelah dilumpuhkannya, Abdul Malik menawarkan ampunan kepadanya. Tawaran itu diterima Ammar yang kemudian bergabung dengan Khalifah Abdul Malik. Namun, setelah ia bergabung, Amru dikhianati dan dibunuh oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Cara ini sering ia gunakan dalam menumpas hal-hal yang dianggap membahayakan Islam. Ada 3 hal pembenahan yang dilakukan Abdul Malik dalam pemerintahannya. Pertama, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh wilayah negara Daulah Umayyah. Hal ini dikarenakan sebelumnya kantor pemerintahan di Syam memakai bahasa Yunani sebagai bahasa resmi, sedangkan di Mesir memakai bahasa Qibti dan bahasa Arab hanya digunakan di semenanjung Arabia sebagai bahasa resmi dalam administrasi negara, juga wilayah Persia dan provinsi-provinsi bagian timur. Kedua,
menciptakan mata uang yang seragam di seluruh wilayah negara. Dari mata uang dinar dan dirham disatukan menjadi mata uang rial yang masih digunakan hingga saat ini. Ketiga, pengembangan sistem pos ketika Abdul Malik berkuasa. Ia berusaha mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pos ini menghubungkan kota-kota provinsi dengan pemerintahan pusat. Para petugas pos mengendarai kuda dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas menyampaikan informasi penting dari pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi. Peradaban Islam pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan sangatlah berkembang dengan pesat. Itu semua adalah kerja keras dari Abdul Malik bin Marwan agar negara pada waktu itu maju, berkembang, dan disegani oleh negara dan bangsa lain. Sekian video singkat yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi dalam video saya. Teman-teman semua boleh memberikan sebuah komentar, ditunggu komentarnya. Terima kasih.